gitu. Kosong. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Hai, perkenalkan nama saya Ditya Putra Pratama. Saya adalah mahasiswa Undira. Pada kali ini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Alasan saya masuk ilmu komunikasi adalah saya bekerja di bidang digital marketing. Ya, kamu tahu digital marketing, yang dimana banyak sekali klien-klien yang datang dan situ terjadilah komunikasi. Maka dari itu, saya ingin memperbaiki komunikasi saya sehingga klien ini percaya kepada apa yang saya bicarakan. Lalu kenapa Universitas Dian Nusantara menjadi kampus yang saya pilih? Yang pertama, lokasinya ini dekat dari tempat tinggal saya. Itu alasan saya. Tempatnya, waktunya, fleksibel. Oke, kita masuk ke topik yang pertama. Apa itu komunikasi? Menurut saya, komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari suatu pihak ke pihak lainnya, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan atau nonverbal. Berikut unsur-unsur dasar komunikasi. Pengirim pesan, atau kita sebut adalah komunikator. Komunikator adalah pihak yang bertindak mengirim pesan kepada komunikan dalam sebuah proses komunikasi. Secara umum, pengertian komunikator adalah pihak yang menjadi sumber dari suatu pesan yang dikirimkan kepada komunikan. Komunikator dapat berupa seorang individu, kelompok, bahkan publik yang saling tidak mengenal. Lalu ada pesan. Dalam komunikasi, pesan adalah isi atau maksud yang akan disampaikan oleh komunikator pada komunikan. Pesan dapat berupa informasi, ide, perasaan, atau tindakan. Pesan dapat disampaikan secara lisan, tertulis, atau menggunakan simbol-simbol lain. Dan pesan juga mempunyai dimensi seperti bentuk pesan, makna pesan, dan penyajian pesan. Lalu kita akan pindah ke komunikan. Komunikan adalah pihak yang menerima pesan. Komunikan adalah pihak yang menerima pesan dalam suatu komunikasi. Secara sederhana, komunikan adalah pendengar, dan secara umum adalah pihak yang menjadi target dari suatu pesan yang dikirimkan oleh komunikator. Komunikan dapat berupa seorang individu, kelompok, bahkan publik yang tidak saling mengenal. Lalu media komunikasi. Media komunikasi adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan, maupun media modern seperti media elektronik dan media sosial. Perubahan ini dapat berupa perubahan pengetahuan, sikap, atau perilaku. Dan selanjutnya adalah umpan balik, atau yang kita sebut adalah feedback. Umpan balik atau feedback dalam komunikasi adalah respon atau tanggapan dari komunikan terhadap pesan yang dikirim oleh komunikator. Umpan balik dapat berupa verbal, non-verbal, bahkan kedua-duanya. Efek komunikasi. Efek komunikasi adalah perubahan diri pada komunikan setelah menerima pesan dari komunikator. Perubahan ini dapat berupa perubahan pengetahuan, sikap, ataupun perilaku. Efek komunikasi mempunyai 3 dimensi, seperti efek kognitif, efek afektif, dan efek behavioral. Noise. Siapa yang nggak tahu noise? Setiap komunikasi sering sekali terjadinya noise. Bahkan pesan ini pun pasti ada noise. Noise pada komunikasi memang sering terjadi. Noise pada komunikasi dapat menghambat, bahkan membuat suatu pesan ini menjadi tidak efektif. Noise dapat berasal dari berbagai sumber, baik eksternal maupun internal. Dan, noise ini sangat mudah sekali menciptakan hoak, bahkan isu. Karena apa? Pesan yang tidak sampai pada suatu tujuan, sehingga pesan ini tidak valid dan tidak lengkap. Berikut adalah unsur-unsur yang dapat kamu pahami pada komunikasi. Dan pada video ini, saya dapat tugas dari Miss Indah untuk memberi nilai cara mengajarnya. Menurut saya, walaupun dia dosen, dia bisa menyetarakan mahasiswa-mahasiswa ini menjadi teman. Ketika kita presentasi, kita enjoy, walaupun juga takut kalau seandainya dia tiba-tiba datang ke bangku kita dan nunjuk. Itu sih yang membuat saya pribadi agak ketakutan jika dia nanya. Karena spontan itu tuh, menurut saya tuh ada agak refleks gitu. Tiba-tiba dibilang, apa itu efek komunikasi? Yang saya suka sama Miss Indah tuh, cara dia ngajar tuh lebih ke arah dewasa sih. Kayak, silakan kamu presentasikan kamu, nanti saya mempresentasikan punya saya gitu, kayak modul saya. Jadinya lebih enjoy sih. Kayak sekian dari saya, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.